Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai proses dan teknik konseling anak fase akhir. Langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Fikris, materi yang kedua akan disampaikan oleh Mas Rahil, dan materi ketiga akan disampaikan oleh Mas Abi, dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses dan teknik konseling anak fase akhir. Untuk materi yang pertama yakni definisi fase akhir dalam proses konseling anak. Fase akhir dalam proses konseling anak juga dikenal sebagai tahap tindakan, adalah tahap di mana konselor dan klien atau anak bersama-sama menyimpulkan hasil proses konseling yang telah dilakukan, menyusun rencana tindakan ke depan, serta mengevaluasi jalannya dan hasil konseling. Nah, pada tahap ini, konselor dan anak membuat kesepakatan untuk langkah-langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pertemuan berikutnya yang diperlukan. Nah, ciri-ciri dari fase akhir konseling anak itu meliputi yang pertama, menurunnya kecemasan anak. Yang kedua, terjadinya perubahan perilaku anak ke arah yang lebih. Untuk materi yang selanjutnya adalah teknik yang digunakan dalam fase akhir konseling anak. Yang pertama, menyimpulkan atau summarizing. Konselor bersama klien membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling yang dijalani. Kesimpulan ini mencakup perubahan yang telah terjadi, pemahaman baru yang diperoleh klien tentang masalahnya, dan kemajuan yang telah dicapai. Teknik ini membantu klien menyadari perkembangan dirinya dan menurunkan kecemasan. Yang kedua, merencanakan atau planning. Bersama klien, konselor menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan setelah sesi konseling berakhir. Rencana ini bisa berupa langkah konkret yang akan diambil klien untuk mengatasi masalahnya, seperti strategi menghadapi situasi tertentu atau pengembangan diri. Yang ketiga, mengevaluasi atau evaluating. Konselor dan klien bersama-sama mengevaluasi jalannya proses dan konseling. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap perubahan sikap dan perilaku klien, efektivitas intervensi, dan apakah tujuan konseling tercapai. Yang selanjutnya adalah membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya atau scheduling follow up. Jika diperlukan, konselor dan klien membuat kesepakatan untuk pertemuan selanjutnya. Hal ini memberikan rasa aman bagi klien bahwa dukungan tetap tersedia jika diperlakukan. Yang kelima, teknik penutupan atau closing techniques. Konseling menggunakan teknik penutupan atau mengakhiri sesi secara baik dan terstruktur. Teknik ini melibatkan menutup alur percakapan secara halus dan memastikan klien merasa puas dengan proses yang telah dilalui. Masuk materi yang ketiga atau UND, yaitu peran konselor dalam membantu anak menginternalisasikan hasil konseling. Yang pertama, merencanakan program bersama klien. Rencana program ini pada akhir konseling amat penting. Pertama, menandakan adanya perubahan perilaku atau tujuan kemajuan pada diri klien. Kedua, sebagai pedoman untuk kemajuan sesi konseling berikutnya. Calon konselor harus dilatih kapan dia menganggap bahwa sudah saatnya membuat rencana bersama klien berdasarkan penilaian bahwa akhir sesi konseling telah tiba, yaitu rasionalisasi tujuan latihan, materi, kemudian latihan, kemudian prosedur pelatihan, dan terusnya sampai akhirnya klien dianggap sudah sampai bahwa fase ini fase di mana konseling telah menyampai atau konseling sudah mencapai tujuannya. Inti dari konseling itu telah mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Kemudian konselor harus menyimpulkan dan mengevaluasi serta menutup sesi konseling. Demikian kami lanjutkan. Oke, materi yang selanjutnya, materi yang terakhir yaitu tujuan teknik fase akhir. Yang pertama yaitu memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai.
Klien dapat melakukan keputusan tersebut karena dia sejak awal sudah menciptakan berbagai alternatif dan mendiskusikannya dengan konselor. Lalu dia putuskan alternatif mana yang terbaik. Tujuan yang kedua yaitu terjadinya transfer of learning pada diri klien. Klien belajar dari proses konseling mengenai perilakunya dan hal-hal yang membuatnya terbuka untuk mengubah perilakunya di luar proses konseling. Artinya, klien mengambil makna dari hubungan konseling untuk kebutuhan akan suatu perubahan. Yang ketiga yaitu melaksanakan perubahan perilaku. Pada akhir konseling, klien sadar akan perubahan sikap dan perilakunya, sebab ia datang minta bantuan adalah atas kesadaran akan perlunya perubahan pada dirinya. Yang terakhir yaitu mengakhiri hubungan konseling. Mengakhiri konseling harus atas persetujuan klien. Sebelum ditutup, ada beberapa tugas klien, yaitu pertama, membuat kesimpulan-kesimpulan mengenai hasil proses konseling. Kedua, mengevaluasi jalannya proses konseling. Ketiga, membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.